Tak hanya bawang merah, kini sejumlah wilayah di Kabupaten Buleleng mulai dikembangkan penanaman bawang putih. Seperti di kawasan Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Buleleng ini, para petani di desa tersebut kini mampu menghasilkan 7-14 ton bawang putih super. Desa Wanigiri, Kecamatan Sukasada, Buleleng, yang berada di ketinggian 1.300 meter di atas permukaan air laut ini, ternyata lahan pertaniannya sangat cocok untuk budidaya bawang putih. Kini kawasan Desa Wanigiri mulai disulap menjadi kawasan sentra penanaman bawang putih yang super. Seperti yang dilakukan oleh kelompok Tani Manik Pertiwi ini, meskipun baru dilakukan uji coba sejak 4 bulan lalu, namun ternyata perkembangan bawang putih di kawasan ini pun sangat bagus, yaitu dengan menghasilkan umbi bawang yang tak kalah dengan bawang putih impor dari India. Bawang putih dengan varietas sembalun ini pun diyakini lebih kuat dan memiliki kualitas bawang putih yang baik. Semenjak kami mencoba 4 bulan yang lalu, jadi berhasil kami kembangkan bawang putih dengan varietas sembalun. Nah, di sini setelah berumur 4 bulan kalender atau 120 hari, nah itu sudah hasilnya lumayan bagus. Dan 120 hari itu sudah bisa dijadikan benih kembali. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng, Nyoman Genep, mengaku pengembangan bawang putih di Buleleng pun akan terus dilakukan, sehingga Buleleng bisa menjadi sentra penghasilan bawang putih seperti di tahun 1997 yang lalu. Ya, cukup luas ya dalam pengembangan bawang putih, khususnya di daerah Kecamatan Banjar. Kalau ke depannya sudah mencapai 50 hektar, ini kan pastinya akan memenuhi pasar, khususnya pasar di Buleleng. Tapi untuk sementara ini masih digunakan untuk pengembangan perluasan penanaman untuk bibit. Hingga saat ini, pengembangan bawang putih di Buleleng ini pun baru mencapai 12 hektar. Terdapat di 2 desa, yakni Desa Wanigiri serta Desa Pakisan, Kecamatan Kubu Tambahan, Buleleng. Dan kendala yang dihadapi oleh para petani bawang saat ini adalah soal pengairan. Para petani pun hanya mengandalkan air hujan ataupun mata air yang disedot dengan menggunakan mesin, sehingga biaya yang dikeluarkan pun lebih besar. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Oke. Nah, udah kan untuk beritanya? Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan juga di-komen ya akun YouTube dari Net Bali. Terima kasih udah subscribe. Yang belum, jangan sampai lupa. Di sebelah sini nih. Subscribe.